Halo Sobat DM, kamu mungkin pernah menyaksikan tayangan film yang memunculkan hewan-hewan besar dan berbentuk aneh, bukan? Yap, makhluk mitologi. Jenis-jenis hewan tersebut memang tidak pernah dijumpai di dunia nyata. Namun, hewan mitologi masih dipercaya ada oleh sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia loh guys. Walaupun banyak yang mempercayainya, sebenarnya hewan tersebut tidak nyata loh. Mereka hanyalah buah dari pemikiran dan imajinasi manusia yang menganggapnya ada. Karena hewan tersebut menarik untuk dibicarakan dan bisa membuat kita takjub, terlepas dari eksistensi mereka karena bentuknya yang menyeramkan sejak ribuan tahun lalu sobat. Mau tahu apa saja hewan-hewan mitologi tersebut, bagaimana karakteristiknya dan kisah dibaliknya? Simak terus ya Sobat DM. Kraken. Menurut mitologi Skandinavia, Kraken adalah makhluk laut raksasa yang mengerikan loh guys. Dalam cerita rakyat di kawasan Nordik Eropa Utara, makhluk ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia sobat. Menurut legenda nih guys, Kraken memiliki tubuh hampir sebesar pulau dan tidak hanya itu saja, Kraken diyakini mampu menghancurkan kapal yang lewat di depannya loh. Hal ini diyakini banyaknya laporan ilmiah kelautan atau Poseidon Scientific termasuk arsip resmi beberapa angkatan laut yang mengatakan makhluk mitologi kuno yang berpenampilan seperti gurita atau cumi-cumi raksasa itu dipastikan menyerang dengan kuat jika sudah di depan mata. Munculnya kisah Kraken berawal dari tulisan fiksi tahun 1180 yang ditulis Raja Svend dari Norwegia guys. Dan kisah kuno tersebut dikisahkan kembali oleh penulis Perancis Jules Verne dalam bukunya 20,000 Leagues Under the Sea yang terbit pada tahun 1870-an. Basilik. Nah, bagi kalian pecinta film, pasti kalian pernah lihat makhluk ini di serial Harry Potter and the Chamber of Secrets kan guys? Basilik adalah reptil dalam legenda Eropa yang dikenal sebagai raja ular dalam mitologi Eropa guys. Menurut legenda, Basilik digambarkan seperti kadal besar dengan berbadan seperti ular raksasa loh. Basilik disebut raja karena ia digambarkan memiliki mitra atau tonjolan tengkorak berbentuk mahkota. Dilegendakan, Basilik berasal dari telur ular yang ditetaskan ayam jantan. Dalam mitos Yunani, Basilik mempunyai kemampuan mematikan, melumpuhkan musuhnya hanya dengan tatapan matanya saja loh. Hewan mitologi ini dipercaya sangat beracun, dan ia juga akan meninggalkan racun di tempat-tempat yang ia lewatinya guys. Phoenix. Bagi kalian penggemar serial Harry Potter pasti ingat kan buku dan film kelima yang berjudul Harry Potter and the Order of the Phoenix. Dalam mitologi Mesir, Phoenix adalah burung yang sering muncul di dalam mitologi kuno, sejenis burung api legendaris yang keramat loh guys. Dan katanya sih, burung api ini digambarkan memiliki bulu yang sangat indah berwarna merah dan keemasan loh. Pada mitologi Mesir kuno, Phoenix menjadi simbol suci pemujaan dewa matahari di Heliopolis guys. Kalian tahu nggak sih, burung Phoenix dipercaya dapat hidup selama 500 tahun bahkan ribuan tahun loh. Setelah hidup selama itu, burung Phoenix membakar dirinya sendiri dan dari abunya muncullah burung Phoenix muda. Siklus hidup burung Phoenix seperti itu disebut reinkarnasi, bangkit kembali setelah mati lalu muncul sebagai sosok yang baru guys. Karena kemampuannya untuk hidup kembali, legenda burung Phoenix ini menjadi simbol keabadian kehidupan setelah mati. Ya, meskipun burung Phoenix bukanlah hewan yang bisa kita lihat wujud aslinya, mitos mengenai burung Phoenix ini mengatakan bahwa air mata burung Phoenix memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat besar loh. Wah, percaya nggak percaya ya guys. Naga. Ayo, siapa yang tidak kenal sih dengan hewan mitologi yang satu ini? Makhluk bernama naga sudah banyak dikenal oleh masyarakat modern dengan berbagai versi cerita. Akan tetapi, naga memiliki gambaran atau karakteristik yang berbeda-beda di setiap negara dan tentunya memiliki kisah yang menarik. Asal-usul naga pun menjadi pertanyaan. Ada pendapat yang mengatakan kalau legenda naga berasal dari penemuan fosil dinosaurus zaman peradaban kuno guys. Sedikit gambaran, naga adalah sebutan makhluk mitologi yang berwujud reptil dan berukuran raksasa. Kisah legendaris ini muncul dalam banyak kebudayaan di seluruh dunia. Sejarah awal mula naga tidak ada yang jelas mengenai kemunculan makhluk ini. Cuman monster raksasa ini sudah ada sejak zaman Yunani dan Sumeria kuno loh. Sebutan kata dragon berasal dari bahasa Inggris yang sebenarnya tuh berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu drakonta yang artinya mengawasi.
Dan pada zaman dahulu, naga sering diceritakan sebagai penjaga harta karun, guys. Dalam agama Nasrani, naga dipercaya loh sebagai pewujudan setan ataupun iblis yang akan hadir dalam hari kiamat nanti. Naga tersebut tertulis pada ayat terakhir dalam Alkitab, yaitu pada surat Wahyu, dan siap menyesatkan umat manusia. Sementara kalau membahas naga dalam berbentuk ular, itu adalah penggambaran dari negeri Tiongkok sejak zaman dinasti, guys. Berbeda dengan pandangan Nasrani, masyarakat Tiongkok melihat naga sebagai pembawa keberuntungan dan seringkali dianggap makhluk surgawi ataupun dewa langit karena dianggap makhluk gaib yang mempunyai kekuatan ilahi, guys. Sejak saat itu, para kaisar dan kaum bangsawan dalam dinasti Han mulai mengenakan jubah yang bermotif naga. Pada zaman dulu nih guys, naga ular dari Tiongkok dipercaya datang dengan kilat dan guntur dari langit. Kemudian dalam peradaban kuno di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, naga digambarkan sebagai unggas berbulu yang dianggap sebagai dewa pada saat itu. Mereka percaya bahwa naga perwujudan dari langit. Dan konon katanya sih guys, unggas berbulu ini dapat dipanggil lewat ritual gaib oleh para suku Aztec, suku Maya, dan juga suku Inka. Terus kalau di Rusia, naga itu digambarkan memiliki kepala 3. Dan naga versi mereka, naga Rusia dapat berbicara dan memiliki kecerdasan tinggi dan mampu menyemburkan api. Sementara naga dari budaya Kalimantan, khususnya suku Dayak dan suku Banjar, dianggap sebagai simbol alam dan digambarkan naga hidup di dalam air atau tanah dan disebut sebagai naga lipat bumi. Menurut suku Dayak, alam semesta ini dibagi kedua kekuasaan yang dimana langit dikuasai Mahatala yang berbentuk simbol burung dan alam bawah dikuasai Dewa Juwata dengan simbol reptil yang mirip naga. Dan sejak zaman Majapahit, saat itu digambarkan wujud naga memiliki gambaran seperti naga ular dari Tiongkok guys. Naga Jawa merupakan campuran gambaran naga Hindu Buddha dengan kepercayaan lokal yang dipengaruhi oleh gambaran naga Tiongkok loh. Masyarakat Jawa kuno sendiri menganggap kalau naga sebagai pengayom dan pelindung yang sangat mereka hormati. Kalau kita amati naga dari Nusantara tadi, kita bisa perhatikan kalau hingga saat ini penggambaran sosok naga dari karya seni budaya masih bisa kita temukan kok. Kehadiran naga di Pulau Kalimantan dan Jawa tersebut menjadi gambaran sosok naga di seluruh Nusantara guys. Nah, itulah hewan mitologi yang dirangkum versi daftar menarik. Sebenarnya masih banyak lagi loh hewan mitos yang berasal dari legenda dari seluruh penjuru dunia. Menurut kalian, versi legenda mana kisahnya yang paling menarik? Komen di bawah ya. Terima kasih.